Dan pernah ada berita dari Nazaret, itu ditemukan sebuah rapor yang diduga rapor Yesus waktu kuliah. Kisah Yesus itu di Perjanjian Baru mengisahkan dari Yesus lahir sampai Yesus di umur 12 tahun, dan di umur 12 tahun Yesus itu hilang, tiba-tiba muncul di umur 30. Nah, pertanyaannya, kemana Yesus pada saat itu? Menurut saya dua hal. Pertama, sekolah Yahudi, SD, SMP, SMA. Lalu waktu Yesus sekolah, dia pulang dari sekolah, sinagog, kan mereka sekolah sudah. Lalu Maria pasti ngajarin Yesus juga matematika ya. Yesus, 2 tambah 3 berapa? 7. Goblok lu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Jadi tentunya kita sudah melihat berbagai cuplikan dari para pendeta, di mana para pendeta mengatakan diduga telah ditemukan raport Yesus waktu kuliah. Ada yang mengatakan Yesus itu sekolah SD, SMP, SMA. Ada yang mengatakan Yesus itu tidak bisa matematika. Jadi mereka sendiri yang menghina Tuhannya. Mereka sendiri yang mengucilkan Tuhannya. Bukan kita menghina Yesus, karena Yesus itu adalah Nabi Isa di dalam Islam. Tidak sah iman orang Islam apabila tidak beriman kepada salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Jadi kepada teman-teman di sini silahkan dibagikan videonya agar banyak saudara-saudara kita yang non muslim membuka akalnya untuk memahami apa yang disampaikan oleh pendetanya. Selamat menyaksikan. Yang diperbuat oleh Yesus. Ya, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat suatu kitab yang harus ditulis itu. Terus Yohanes 20 ayat 30-31, memang masih banyak tanda lain dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah. Perhatikan ini penting. Tujuan Alkitab ditulis adalah supaya kamu percaya Yesus Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tujuan Alkitab ditulis bukan untuk memberitahu segala sesuatu tentang Yesus. Tujuannya memberi catatan supaya kita bisa percaya, dan itu cukup. Tanpa catatan tentang Yesus pada usia 13 sampai 29, kita tetap sudah bisa percaya. Jadi dengan kata lain adalah bahwa mengapa itu tidak dicatat? Itu jelas karena dianggap tidak penting untuk dicatat. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan pendeta ini kenapa itu tidak dicatat dari usia 13 sampai dengan 29 tahun. Karena itu dianggap tidak penting. Jadi kalau dicatat itu luar biasa banyaknya. Meskipun tidak ada catatan, mereka itu harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Dengan kata Tuhan yang ada di dalam Alkitab sekarang ini, itu kan dari kata Tuhan mereka ubah menjadi kata Tuhan. Pada tahun 635 belum ada kata Tuhan di dalam Alkitab. Silahkan cek. Pada tahun 1635 belum ada kata Tuhan di dalam Alkitab. Yang ada kata Tuhan, tapi mereka ubah menjadi kata Tuhan. Jadi seperti inilah permainan mereka itu. Tanpa ada catatan, mereka itu tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tanpa ada bukti, mereka mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengakui kalau dirinya Tuhan, hanya utusan. Kita lanjutkan. Dan pernah ada berita dari Nazaret, itu ditemukan sebuah rapor yang diduga rapor Yesus waktu kuliah. Di rapor itu tertulis agama 6. Karena ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia menjawab Bapakku. Olahraga 5. Karena ketika disuruh berenang, dia malah berjalan di atas air. Matematika 4. Karena disuruh untuk menjumlahkan 2 tambah 5, jawabannya 12. Karena 12 bakul sisa. Hanya kimia yang dapat 9. Karena dia berhasil membuat formula mengubah air menjadi anggur. Jadi tidak mungkin rasanya Tuhan itu sekolah belajar sama manusia.
Dia menciptakan manusia, tapi dia belajar sama manusia. Ketika dia sekolah, gurunya manusia. Mungkin nggak Tuhan itu belajar sama manusia, mempelajari tentang ciptanya? Ini kan nggak mungkin. Ini kan namanya mengada-ngada demi kepentingan pribadi. Dia menciptakan langit dan bumi beserta isinya, beserta planet-planet lain, tapi dia ini belajar sama manusia. Lahir dari rahim seorang wanita yang bernama Bunda Maria, Maryam. Kemudian mereka mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Dia belajar sama ciptaannya, ini kan paling aneh ini. Tidak mungkin rasanya Tuhan itu belajar sama manusia. Dari mana dasarnya? Yesus pernah nggak mengakui dirinya Tuhan? Tidak pernah. Sampai detik ini Yesus mengakui dirinya Tuhan di dalam Alkitab. Nah, jadi kepada teman-teman di sini, bukan kita yang mengucilkan Tuhan mereka, tapi mereka sendiri yang menghina Alkitabnya, mereka sendiri yang menghina Tuhannya. Apa yang diperintahkan Tuhannya selalu mereka langgar, tapi apa yang dilarang Tuhannya itu yang mereka laksanakan. Nah, jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.